Di balik hamparan hijau perkebunan kelapa sawit, sebuah rahasia kelam mengancam menenggelamkan warisan keluarga. Jayanti, putri pemilik perusahaan, menyamar sebagai karyawan biasa, mempertaruhkan segalanya untuk mengungkap korupsi yang merajalela. Akankah ia menyelamatkan PT Hasil Bumi Pertiwi, atau justru terjebak dalam intrik yang lebih dalam? Intriga di perkebunan adalah kisah tentang keberanian, kecerdasan, dan pengkhianatan di jantung sebuah perusahaan agrobisnis. Mengikuti perjuangan Jayanti, seorang sarjana yang muda belia menyamar untuk membongkar korupsi, cerita ini menggambarkan pertarungan antara idealisme dan realitas kelam dunia kerja. Dengan alur penuh ketegangan dan karakter yang hidup, kisah ini mengajak pemirsa menyelami dunia perkebunan yang penuh intrik. Di bawah langit yang membentang biru, hamparan hijau perkebunan kelapa sawit PT Hasil Bumi Pertiwi, HSP, terlihat seperti lukisan alam yang sempurna. Barisan pohon kelapa sawit yang rapi membentang sejauh mata memandang, dikelilingi kabut tipis yang mengapung di pagi hari. Bunyi burung-burung liar bercampur dengan deru mesin traktor dan suara para pekerja yang sibuk memanen tandan buah segar. Perusahaan ini, yang didirikan oleh Pak Wibowo 3 dekade lalu, adalah kebanggaan keluarga dan pilar ekonomi bagi ribuan pekerja di wilayah itu. Dengan luas ribuan hektar dan ribuan karyawan, dari buruh pemanen hingga staf kantoran, HSP tampak seperti mesin raksasa yang tak pernah berhenti berputar. Namun, di balik kemegahan ini, tersimpan rahasia kelam yang menggerogoti perusahaan dari dalam, seperti ulat yang diam-diam merusak akar pohon. Jayanti, putri tunggal Pak Wibowo, baru saja kembali ke kampung halamannya setelah menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Perkebunan, STIPER, di Yogyakarta. Berbekal gelar sarjana perkebunan dan semangat muda yang berkobar, ia bermimpi membawa HSP ke puncak kejayaan baru. Di usianya yang baru 24 tahun, Jayanti bukan gadis biasa. Rambutnya yang dikuncir rapi, matanya yang tajam, dan senyumnya yang penuh percaya diri mencerminkan tekadnya yang kuat. Selama kuliah, ia dikenal sebagai mahasiswi cemerlang yang tak hanya menguasai teori agronomi, tetapi juga memiliki visi untuk mengelola perkebunan secara modern dan berkelanjutan. Ia sering berdiskusi dengan dosen tentang teknologi terbaru dalam pengelolaan sawit, dari irigasi cerdas hingga analisis data panen. Namun, kini, saat ia berdiri di tepi kebun ayahnya, ia merasakan firasat bahwa tantangan yang menantinya jauh lebih besar dari sekadar menerapkan ilmu yang ia pelajari. Jayanti bukanlah orang asing di HSP. Sejak kecil, ia sering diajak ayahnya berkeliling kebun, mendengar cerita tentang bagaimana HSP dibangun dari nol. Ia ingat betul bagaimana mata Pak Wibowo berbinar saat menceritakan mimpi besar untuk menjadikan HSP sebagai perusahaan agrobisnis terdepan di Indonesia. Namun, seiring waktu, binar itu mulai memudar. Dalam beberapa tahun terakhir, laporan keuangan perusahaan menunjukkan penurunan laba yang mengkhawatirkan. Desas-desus tentang praktik tidak sehat di kalangan karyawan mulai sampai ke telinga Jayanti, bahkan ketika ia masih kuliah. Ada cerita tentang suap untuk mendapatkan pekerjaan, penggelapan dana proyek, dan manipulasi laporan panen. Awalnya, Jayanti mengira itu hanya isu biasa yang sering muncul di perusahaan besar. Namun, semakin ia mendengar, semakin ia yakin bahwa ada sesuatu yang sangat salah di HSP. Malam itu, di ruang makan rumah besar keluarga Wibowo, Jayanti duduk bersama ayahnya untuk makan malam. Meja kayu jati yang megah dipenuhi hidangan, tetapi suasana terasa tegang. Pak Wibowo, pria berusia 60 tahun dengan rambut yang mulai memutih, tampak lelah. Wajahnya yang dulu penuh semangat kini dipenuhi kerutan kekhawatiran. "Jai, perusahaan ini adalah warisan keluarga kita," katanya dengan suara berat. "Tapi akhir-akhir ini, saya merasa ada yang tidak beres. Laba terus turun, tapi saya tidak tahu apa yang salah." Jayanti mendengarkan dengan saksama, hatinya teriris mendengar nada putus asa dalam suara ayahnya. Ia tahu, sebagai anak satu-satunya, tanggung jawab untuk menyelamatkan HSP ada di pundaknya. Namun, ia juga tahu bahwa meminta jabatan tinggi di perusahaan bukanlah caranya. Ia ingin melihat sendiri apa yang terjadi, dari akar masalah hingga puncaknya. Keesokan harinya, Jayanti membuat keputusan berani. Ia akan melamar sebagai karyawan biasa di HSP, menyembunyikan identitasnya sebagai putri pemilik perusahaan. Ia ingin merasakan bagaimana rasanya menjadi bagian dari roda perusahaan tanpa privilege yang biasanya melekat pada namanya. Dengan rambut diikat sederhana dan pakaian yang tak mencolok, ia mendaftar sebagai calon karyawan magang di divisi lapangan. Di ruang tunggu kantor personalia, ia duduk di antara puluhan pelamar lain, mendengar bisik-bisik tentang bayaran yang harus diberikan untuk diterima. "Kalau nggak bayar, jangan harap masuk," kata seorang pelamar muda dengan nada pasrah. Jayanti menahan amarah yang membuncah di dadanya. Ia tahu, untuk mengungkap kebenaran,
ia harus mengikuti arus, setidaknya untuk sementara. Saat wawancara, ia bertemu dengan Pak Darmo, manajer personalia yang terkenal licin. Pria berkumis tebal itu tersenyum licik sambil berkata, "Pekerjaan di HSP banyak yang mau, Neng. Tapi kalau mau pasti diterima, ada biaya administrasi, 50 juta rupiah." Jayanti menatapnya dengan tenang, menyembunyikan gejolak di hatinya. Ia tahu, ini adalah pintu masuk ke dunia yang penuh intrik. Dengan berat hati, ia menyanggupi, menggunakan tabungannya sendiri untuk membayar suap itu. Bagi Jayanti, ini bukan sekadar pengorbanan, tetapi langkah pertama untuk menyelami rahasia kelam yang mengancam HSP. Ia bersumpah pada dirinya sendiri, ia akan bekerja keras, mengumpulkan bukti, dan membawa perubahan, bukan sebagai putri pemilik, tetapi sebagai karyawan yang berdedikasi. Hari-hari berikutnya, Jayanti mulai bekerja di lapangan, di bawah terik matahari dan di tengah debu kebun. Ia belajar cara memanen, mengangkut tandan buah, dan berinteraksi dengan buruh lain. Di sana, ia melihat sendiri bagaimana mandor memalsukan laporan panen untuk keuntungan pribadi. Ia juga mendengar keluhan para pekerja tentang upah yang tak adil dan tekanan dari atasan. Di kantor, ia mencuri dengar tentang kolusi antara manajer dan pemasok. Setiap malam, di kamar kecilnya, Jayanti mencatat semua yang ia lihat dan dengar dalam buku harian rahasianya. Ia tahu, perjalanan ini baru dimulai, dan tantangan yang lebih besar menantinya. Namun, dengan ilmu yang ia miliki dan semangat yang tak pernah padam, Jayanti siap. Jayanti berdiri di depan cermin kecil di kamar sewaannya, menatap bayangannya sendiri. Rambutnya dikuncir sederhana, dan pakaiannya, kemeja lengan panjang dan celana kain sederhana, mencerminkan kesederhanaan yang sengaja ia pilih untuk menyembunyikan identitasnya sebagai putri Pak Wibowo, pemilik PT Hasil Bumi Pertiwi, HSP. Di tangannya, ia memegang amplop berisi 50 juta rupiah, tabungan yang ia kumpulkan selama kuliah dari beasiswa dan kerja paruh waktu. Uang itu adalah harga yang diminta Pak Darmo, manajer personalia yang licik, untuk memastikan ia diterima sebagai karyawan magang di divisi lapangan. Hati Jayanti terasa berat. Membayar suap bertentangan dengan prinsipnya, tetapi ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk masuk ke dalam sistem dan mengungkap kebobrokan yang menggerogoti perusahaan ayahnya. Dengan tekad yang membaja, ia mengangguk pada dirinya sendiri di cermin. Ini hanya langkah awal, gumamnya, lalu melangkah keluar menuju kantor HSP. Pagi itu, kantor personalia HSP ramai dengan pelamar yang penuh harap. Bau kertas tua dan kopi murah memenuhi ruangan kecil yang dipenuhi meja-meja berderit dan tumpukan dokumen. Jayanti menyerahkan amplop itu kepada Pak Darmo di sebuah sudut ruangan, jauh dari pandangan orang lain. Pria berkumis tebal itu menyeringai, menghitung uang dengan cepat sebelum memasukkan amplop ke laci mejanya. "Selamat, Neng Jayanti. Mulai besok, kamu resmi jadi magang di divisi lapangan," katanya dengan nada yang seolah-olah ia sedang memberikan anugerah besar. Jayanti hanya mengangguk, menahan dorongan untuk memelototinya. Ia tahu, ini bukan waktunya untuk melawan, belum. Hari pertama sebagai karyawan magang dimulai di bawah terik matahari Sumatera. Jayanti ditempatkan di salah satu blok perkebunan, di mana pohon-pohon kelapa sawit menjulang tinggi, daunnya bergoyang ditiup angin. Ia bergabung dengan tim pemanen, sekelompok pria dan wanita yang bekerja dengan parang dan keranjang besar untuk mengangkut tandan buah segar. Mandor mereka, seorang pria parubaya bernama Pak Tono, tampak ramah di permukaan, tetapi Jayanti segera melihat kejanggalan. Saat menghitung hasil panen, Pak Tono mencatat jumlah tandan yang lebih sedikit dari yang sebenarnya, sementara sebagian buah hilang, entah kemana. Jayanti, yang pernah mempelajari manajemen panen di Stiper, tahu bahwa ini bukan sekadar kesalahan, ini adalah manipulasi yang disengaja. Malam itu, di buku hariannya, ia menulis, pencurian hasil panen di blok 7. Pak Tono mencatat 200 tandan, padahal ada 250. Kemana sisanya? Di lapangan, Jayanti juga bertemu Budi, seorang mandor muda berusia sekitar 30 tahun dengan wajah tirus dan mata yang penuh semangat. Berbeda dengan Pak Tono, Budi tampak jujur dan berdedikasi. Ia sering membantu pekerja yang kesulitan, bahkan rela memanjat pohon untuk menunjukkan teknik memanen yang benar. Suatu sore, saat mereka beristirahat di bawah tenda sederhana, Budi berbagi keluhannya. "Aku tahu ada yang gak beres di sini, Jai," katanya, suaranya pelan agar tak didengar orang lain. "Hasil panen sering hilang, dan yang untung cuma orang-orang atas. Kami di lapangan cuma dapat capek." Jayanti mendengarkan dengan saksama, menyadari bahwa Budi bisa menjadi sekutu. Ia mulai membangun kepercayaan dengannya, berbagi cerita tentang mimpinya untuk memperbaiki perusahaan,
tanpa pernah menyebutkan identitas aslinya. Namun, pekerjaan di lapangan bukan satu-satunya tantangan. Saat Jayanti mulai mengunjungi kantor untuk mengantarkan laporan harian, ia mendengar bisik-bisik tentang praktik kotor di tingkat manajemen. Di ruang arsip, ia secara tidak sengaja mendengar dua staf keuangan berbicara tentang dana proyek yang dialihkan ke rekening pribadi. Pak Darmo dapat jatah besar dari pemasok itu, bisik salah satunya. Jayanti, yang bersembunyi di balik rak dokumen, mencatat percakapan itu di ponselnya. Ia mulai menyadari bahwa korupsi di HSP bukan sekadar ulah beberapa individu, tetapi sebuah jaringan yang melibatkan banyak pihak, dari mandor hingga manajer senior. Setiap malam, Jayanti kembali ke kamar suaannya yang sederhana, letih tetapi penuh semangat. Ia menghabiskan waktu menulis laporan terperinci tentang apa yang ia lihat dan dengar. Dari manipulasi panen hingga suap untuk promosi jabatan, semua ia dokumentasikan dengan rapi. Ia juga mulai membuat sketsa struktur organisasi informal perusahaan, siapa yang terlibat, siapa yang memegang kuasa, dan bagaimana uang mengalir. Di sela-sela catatannya, ia menulis sebuah janji pada dirinya sendiri, aku akan menghentikan ini. Tidak hanya untuk ayah, tetapi untuk semua pekerja yang jujur di sini. Namun, menyamar sebagai karyawan biasa tidaklah mudah. Jayanti harus berhati-hati agar tak menarik perhatian. Ia sengaja berpakaian sederhana, menghindari percakapan yang terlalu dalam tentang latar belakangnya, dan selalu menjaga sikap rendah hati. Namun, di antara pekerja lain, ia mulai dikenal sebagai gadis magang yang rajin. Beberapa pekerja, seperti Ibu Sari, seorang buruh pemanen, sering memujinya karena mau bekerja keras meski terlihat berpendidikan. Kamu beda, Jai. Kayaknya kamu punya tujuan besar, kata Ibu Sari suatu hari sambil tersenyum. Jayanti hanya tersenyum kecil, menyimpan rahasianya dalam hati. Di akhir minggu pertama, Jayanti menerima gaji pertamanya sebagai magang, jumlah yang kecil, jauh di bawah standar untuk pekerjaan seberat itu. Ia mendengar keluhan dari pekerja lain tentang upah yang sering dipotong tanpa alasan jelas. Katanya untuk biaya operasional, tapi operasional apa sih? Keluh seorang pekerja. Jayanti mencatat ini juga, menambahkan daftar panjang masalah yang harus ia selesaikan. Ia tahu, untuk mengubah HSP, ia harus terus mengumpulkan bukti dan membangun aliansi dengan orang-orang seperti Budi dan Ibu Sari. Di tengah panasnya kebun dan intrik di kantor, Jayanti merasa seperti sedang berjalan di atas tali tipis. Satu langkah salah, dan identitasnya bisa terbongkar. Namun, dengan ilmu dari Stipper dan semangat untuk menyelamatkan warisan keluarganya, ia melangkah maju, siap menghadapi apapun yang menanti di depan. Setelah beberapa bulan bekerja di divisi lapangan, Jayanti telah memahami pola manipulasi panen yang dilakukan oleh mandor seperti Pak Tono. Dengan cerdas, ia meminta dipindahkan ke divisi logistik, mengaku ingin belajar lebih banyak tentang operasional perusahaan. Identitasnya sebagai putri Pak Wibowo tetap terjaga rahasia, dan sikap rendah hati serta kerja kerasnya membuat para atasan memandangnya sebagai karyawan magang yang menjanjikan. Namun, di balik senyum sopannya, Jayanti terus mengumpulkan bukti tentang korupsi yang menggerogoti PT Hasil Bumi Pertiwi, HSP. Buku hariannya kini penuh dengan catatan, nama-nama oknum, jumlah dana yang hilang, dan pola-pola mencurigakan yang ia temukan. Ia tahu, untuk menyelamatkan perusahaan, ia harus menyelami lebih dalam, dan itu berarti menghadapi risiko yang lebih besar. Di divisi logistik, Jayanti bertugas mengawasi distribusi hasil panen ke pabrik pengolahan. Pekerjaan ini memberinya akses ke dokumen pengiriman, yang segera ia sadari penuh dengan kejanggalan. Banyak laporan menunjukkan jumlah tandan buah yang dikirim lebih sedikit dari yang dipanen, dan beberapa pengiriman dialihkan ke pemasok luar yang tidak jelas asal-usulnya. Suatu hari, saat memeriksa gudang penyimpanan, ia menemukan faktur untuk pengiriman ke perusahaan bernama CV Makmur Jaya, nama yang tidak pernah disebutkan dalam daftar pemasok resmi. Ketika ia bertanya kepada seorang staf logistik, jawabannya hanya bisik-bisik, itu urusan Pak Darmo. Nama Pak Darmo, manajer personalia yang memintanya suap, terus muncul, menguatkan dugaan Jayanti bahwa ia adalah salah satu otak di balik jaringan korupsi ini. Namun, pergerakan Jayanti tidak luput dari perhatian. Rina, seorang supervisor di divisi keuangan yang dikenal ambisius dan licin, mulai curiga. Rina, wanita berusia 30-an dengan tatapan tajam dan senyum yang selalu menyimpan agenda, adalah salah satu sekutu Pak Darmo. Ia terlibat dalam pengelolaan dana proyek dan mengetahui banyak rahasia perusahaan. Ketika mendengar tentang magang baru yang terlalu rajin bertanya, Rina mulai memperhatikan Jayanti. Kamu terlalu ingin tahu untuk seorang magang, katanya suatu hari dengan nada sinis saat mereka bertemu di ruang arsip. Jayanti hanya tersenyum, berpura-pura tidak mengerti, tetapi jantungan di dadanya berdetak kencang. Ia tahu, Rina bukan lawan sembarangan. Rina mulai mencoba menjebak Jayanti.
Suatu sore, ia memberikan tugas yang hampir mustahil. Menyelesaikan laporan inventarisasi gudang dalam waktu 1 hari, padahal pekerjaan itu biasanya memakan waktu seminggu. Kalau tidak selesai besok, kamu bisa dipecat, kata Rina dengan senyum licik. Jayanti tidak gentar. Malam itu, ia begadang di kamar sewaannya, menyusun laporan dengan cermat menggunakan ilmu manajemen yang ia pelajari di Stiper. Ia juga meminta bantuan Budi, mandor muda yang kini menjadi sekutunya, untuk memverifikasi data di lapangan. Dengan kerja keras dan ketelitian, Jayanti menyerahkan laporan tepat waktu, membuat Rina terkejut sekaligus kesal. Kamu beruntung kali ini, geram Rina, tetapi Jayanti hanya menunduk, menyembunyikan kepuasan di hatinya. Tak berhenti di situ, Rina mencoba taktik lain. Ia menyebarkan desas-desus bahwa Jayanti mencuri dokumen perusahaan, berharap memicu pemecatan. Kabar ini sampai ke telinga beberapa karyawan, termasuk Ibu Sari, buruh pemanen yang sudah menganggap Jayanti seperti adik. Aku nggak percaya kamu pencuri, Jai, kata Ibu Sari saat mereka makan siang bersama di bawah pohon kelapa sawit. Tapi hati-hati, Rina itu orang berbahaya. Jayanti mengangguk, berterima kasih atas dukungan Ibu Sari. Ia tahu, untuk melawan Rina, ia membutuhkan lebih dari sekadar bukti, ia butuh sekutu yang kuat dan strategi yang lebih cerdas. Jayanti kemudian dipindahkan ke divisi keuangan setelah merekomendasikan diri, dengan alasan ingin memahami alur dana perusahaan. Di sini, ia mendapatkan akses ke laporan keuangan yang semakin memperjelas skala korupsi. Ia menemukan transaksi mencurigakan ke rekening yang terkait dengan CV Makmur Jaya, perusahaan yang sama yang muncul di divisi logistik. Dalam salah satu dokumen, ia melihat tanda tangan Pak Darmo dan Rina pada persetujuan pembayaran yang tidak wajar. Jayanti menyimpan salinan dokumen itu di ponselnya, memastikan semua data dienkripsi untuk keamanan. Ia juga mulai berbagi informasi dengan Budi, yang kini menjadi mata dan telinga di lapangan. Kalau kita mau bongkar ini, kita harus hati-hati, kata Budi suatu malam saat mereka bertemu di warung kecil dekat kebun. Orang-orang seperti Pak Darmo punya koneksi kuat. Di tengah tekanan dari Rina dan risiko identitasnya terbongkar, Jayanti tetap fokus. Ia menggunakan pengetahuan dari kuliahnya untuk menganalisis data keuangan, mencari pola yang bisa menjadi senjata. Ia juga mulai mendekati karyawan lain yang tampak jujur, seperti Pak Anwar, seorang akuntan tua yang sering mengeluh tentang keanehan dalam laporan keuangan. Aku sudah lama curiga, tapi takut bicara, kata Pak Anwar saat Jayanti mengajaknya ngobrol. Dengan sabun, Jayanti meyakinkannya untuk berbagi informasi, menjanjikan perlindungan tanpa mengungkap rencananya. Setiap malam, Jayanti menulis di buku hariannya, mencatat setiap detail, nama-nama pelaku, jumlah dana yang digelapkan, dan bukti-bukti yang ia kumpulkan. Ia tahu, Rina dan Pak Darmo bukanlah akhir dari jaringan ini. Ada sosok lain di atas mereka, seseorang yang memegang kendali lebih besar. Namun, untuk saat ini, ia harus bertahan dari jebakan Rina dan melindungi identitasnya. Dengan kecerdasan dan ketangguhan yang ia asah selama bertahun-tahun, Jayanti melangkah hati-hati, seperti penari di atas tali tipis. Ia tahu, satu kesalahan kecil bisa menghancurkan semua rencananya, dan warisan keluarganya. Jayanti berdiri di tengah ruang kerjanya yang kecil di divisi keuangan, dikelilingi tumpukan dokumen dan layar komputer yang penuh dengan angka-angka. Setelah berbulan-bulan menyamar sebagai karyawan magang dan berpindah dari divisi lapangan ke logistik, lalu ke keuangan, ia akhirnya mengumpulkan cukup bukti untuk mengungkap jaringan korupsi yang menggerogoti PT Hasil Bumi Pertiwi, HSP. Buku hariannya kini tebal dengan catatan, daftar transaksi mencurigakan, nama-nama oknum, dan salinan dokumen yang ia simpan dengan hati-hati di ponselnya. Di antara bukti itu, yang paling memberatkan adalah fakta bahwa Pak Darmo, manajer personalia, bersama beberapa manajer senior, telah menyalurkan dana perusahaan ke perusahaan fiktif bernama CV Makmur Jaya. Jayanti tahu, saatnya untuk bertindak. Tetapi ia harus melakukannya dengan cerdas agar tidak membahayakan dirinya atau sekutunya. Malam itu, di kamar sewaannya yang sederhana, Jayanti mengatur pertemuan rahasia dengan Budi, mandor muda yang telah menjadi sekutu setianya, dan Pak Anwar, akuntan tua yang mulai mempercayainya. Mereka bertemu di sebuah warung kecil di pinggir kebun, jauh dari mata-mata kantor. Di bawah cahaya lampu neon yang redup, Jayanti membuka laptopnya dan menunjukkan bukti-bukti, faktur palsu, laporan keuangan yang dimanipulasi, dan transaksi berulang ke CV Makmur Jaya yang totalnya mencapai miliaran rupiah. Ini bukan sekadar kecurangan kecil, kata Jayanti, suaranya tegas namun pelan. Mereka menguras perusahaan kita. Kalau kita tidak hentikan sekarang, HSP bisa bangkrut dalam beberapa tahun. Budi mengangguk, wajahnya penuh kemarahan, sementara Pak Anwar menghela napas berat, seolah beban bertahun-tahun terlepas dari pundaknya. Aku tahu ada yang salah, tapi aku takut bicara, kata Pak Anwar. Tapi kalau kamu punya rencana, aku ikut. Rencana Jayanti sederhana namun berisiko. Ia akan menyampaikan semua bukti ini kepada ayahnya, Pak Wibowo, dalam rapat rahasia. Namun,
Ia harus memastikan bahwa identitasnya sebagai putri pemilik perusahaan tetap tersembunyi dari rekan-rekannya, setidaknya sampai waktu yang tepat. Ia juga harus menghindari Rina, supervisor keuangan yang terus berusaha menjebaknya. Rina, yang kini semakin curiga, telah memperketat pengawasan terhadap Jayanti, bahkan memeriksa dokumen yang ia kerjakan untuk mencari kesalahan. Jayanti tahu, satu langkah salah bisa membuatnya kehilangan semua yang telah ia bangun. Dengan bantuan Budi, Jayanti menyusun laporan lengkap yang merangkum semua temuan mereka. Laporan itu mencakup bukti tertulis, salinan faktur, dan bahkan rekaman suara dari percakapan yang ia dengar secara tidak sengaja di ruang arsip. Ia juga menambahkan analisis yang ia buat dengan ilmu dari Stipper, menunjukkan bagaimana manipulasi ini telah mengurangi laba perusahaan hingga 30% dalam 3 tahun terakhir. Ini bukan hanya soal uang, tulis Jayanti dalam laporannya. Ini soal kepercayaan pekerja dan masa depan HSP. Setelah laporan selesai, ia mengatur pertemuan dengan ayahnya melalui pesan singkat, menggunakan nama samaran, karyawan prihatin, untuk menjaga kerahasiaan. Rapat rahasia itu digelar di rumah besar keluarga Wibowo pada malam akhir pekan. Jayanti tiba dengan pakaian sederhana, wajahnya disembunyikan di balik topi agar tak dikenali oleh staf rumah. Di ruang kerja ayahnya, ia menyerahkan laporan dan menjelaskan setiap detail dengan tenang namun penuh keyakinan. Pak Wibowo, yang awalnya terkejut melihat putrinya muncul sebagai karyawan prihatin, mendengarkan dengan mata melebar. Saat Jayanti menceritakan suap yang ia bayar untuk masuk, manipulasi panen di lapangan, dan penggelapan dana oleh Pak Darmo dan kawan-kawannya, wajah Pak Wibowo memerah karena marah bercampur malu. "Aku tidak tahu sudah sejauh ini," katanya, suaranya gemetar. "Tapi aku bangga padamu, Jai. Kamu melakukan apa yang aku gagal lakukan." Keesokan harinya, Pak Wibowo mengambil tindakan tegas. Ia memanggil rapat darurat dengan Dewan Direksi, tanpa mengundang Pak Darmo atau manajer lain yang terlibat. Dalam rapat itu, ia mempresentasikan bukti yang disusun Jayanti, tanpa menyebutkan bahwa putrinya yang mengumpulkannya. Hasilnya tidak mengejutkan. Dewan Direksi sepakat untuk memecat Pak Darmo dan 3 manajer senior lainnya yang terlibat. Pak Wibowo juga mengumumkan restrukturisasi manajemen, menunjuk orang-orang baru yang dianggap jujur, termasuk Pak Anwar sebagai Kepala Divisi Keuangan. Untuk mencegah korupsi di masa depan, ia menerapkan sistem pengawasan ketat yang dirancang Jayanti, termasuk audit independen dan pelaporan digital untuk semua transaksi. Perubahan segera terasa. Di lapangan, Budi dipromosikan menjadi kepala mandor, memberikan semangat baru bagi pekerja. Upah buruh lapangan dinaikkan, dan potongan tidak jelas yang selama ini dikeluhkan dihapuskan. Laba perusahaan mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, dan kepercayaan mitra bisnis kembali menguat. Jayanti, yang masih menyembunyikan identitasnya dari rekan-rekannya, merasa lega melihat perubahan ini. Namun, ia tahu bahwa keberhasilannya tidak akan lengkap tanpa pengakuan atas kerja kerasnya. Dalam sebuah pertemuan dengan ayahnya, ia akhirnya meminta untuk diangkat sebagai direktur operasional, bukan karena statusnya sebagai putri, tetapi karena dedikasinya. Pak Wibowo setuju, dan untuk pertama kalinya, Jayanti melangkah ke kantor sebagai pemimpin resmi, disambut tepuk tangan dari pekerja seperti Ibu Sari yang kini tahu siapa dia sebenarnya. Namun, di tengah kemenangan ini, Jayanti tetap waspada. Ia tahu bahwa Rina, yang entah bagaimana lolos dari pemecatan karena kurangnya bukti langsung, masih menjadi ancaman. Dengan kecerdasan dan ketangguhannya, Jayanti bersiap untuk langkah berikutnya. Tahu bahwa perjuangan untuk menjaga HSP baru saja dimulai. Jayanti berdiri di balkon kantor barunya di lantai 2 gedung pusat PT Hasil Bumi Pertiwi, HSP, menatap hamparan kebun kelapa sawit yang membentang di bawah sinar matahari senja. Sebagai direktur operasional yang baru diangkat, ia kini menjadi simbol harapan bagi ribuan pekerja yang telah menyaksikan perubahan besar di perusahaan. Setelah pengungkapan skandal korupsi yang dipimpin oleh Pak Darmo dan kawan-kawannya, HSP mulai bangkit. Laba perusahaan meningkat untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, upah buruh lapangan dinaikkan, dan sistem pengawasan baru yang dirancang Jayanti memastikan transparansi dalam setiap transaksi. Pekerja seperti Ibu Sari dan Budi, yang kini menjadi kepala mandor, memandangnya dengan rasa kagum, meskipun sebagian besar baru mengetahui bahwa magang rajin yang mereka kenal adalah putri Pak Wibowo. Namun, di tengah kemenangan ini, Jayanti merasakan ketegangan yang belum sirna. Rina, supervisor keuangan yang licin, masih bebas, dan Jayanti tahu, wanita itu tidak akan tinggal diam. Rina, dengan kemampuannya menyembunyikan jejak, berhasil lolos dari pemecatan massal yang menimpa Pak Darmo dan manajer senior lainnya. Bukti yang dikumpulkan Jayanti, meskipun kuat terhadap pelaku utama, tidak cukup untuk menyeret Rina secara langsung.
Wanita itu tetap bekerja di divisi keuangan, bergerak dalam bayang-bayang, dengan senyum dingin yang selalu menyimpan rahasia. Jayanti sering menangkap Rina menatapnya dari kejauhan, tatapan yang penuh dendam namun terkendali. Dia sedang merencanakan sesuatu, pikir Jayanti, mengingat kembali fitnah dan jebakan yang pernah dilancarkan Rina selama ia menyamar sebagai magang. Untuk melindungi HSP, Jayanti harus tetap waspada, sambil memastikan perusahaan terus berjalan di jalur yang benar. Sebagai direktur operasional, Jayanti menerapkan sejumlah inisiatif baru. Ia memperkenalkan teknologi pelacakan hasil panen berbasis digital, memastikan setiap tandan buah dicatat dengan akurat dari kebun hingga pabrik. Ia juga mengadakan pelatihan untuk pekerja lapangan. Mengajarkan teknik panen modern yang ia pelajari di Stiper, meningkatkan efisiensi sekaligus kesejahteraan mereka. Bersama Budi, ia membentuk tim pengawas internal yang terdiri dari pekerja terpercaya seperti Ibu Sari dan Pak Anwar, untuk memantau aktivitas di lapangan dan kantor. Kita tidak boleh lengah, kata Jayanti kepada timnya dalam rapat pertama. Kita sudah membersihkan sebagian besar masalah, tapi akarnya masih ada. Budi mengangguk, matanya penuh tekad. Kami percaya sama kamu, Jai. HSP sekarang punya harapan karena kamu. Namun, di tengah kesibukannya memimpin, Jayanti mulai menerima tanda-tanda ancaman. Suatu sore, saat ia bekerja larut malam di kantor, ponselnya bergetar karena pesan dari nomor tak dikenal. Kau menang kali ini, tapi permainan belum selesai. Pesan itu singkat, namun membuat bulu kuduk Jayanti berdiri. Ia segera menyimpan nomor itu dan melacaknya melalui kontak di bagian IT. Tetapi nomor tersebut ternyata menggunakan kartu prabayar tanpa identitas. Jayanti menduga Rina berada di balik pesan itu, meskipun ia belum punya bukti. Ia memutuskan untuk meningkatkan keamanan, memasang kata sandi baru untuk semua dokumen digitalnya dan meminta Budi untuk memantau aktivitas mencurigakan di lapangan. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh mulai terjadi. Sebuah laporan penting tentang proyek irigasi baru tiba-tiba hilang dari sistem, dan Jayanti dituduh lalai oleh seorang manajer yang dekat dengan Rina. Untungnya, Jayanti telah menyimpan cadangan di server pribadinya, sebuah kebiasaan yang ia kembangkan sejak menyamar. Ia mempresentasikan laporan itu dalam rapat direksi, membuat tuduhan itu jatuh dan mempermalukan manajer tersebut. Namun, insiden itu mengingatkannya bahwa musuhnya masih aktif, bekerja dalam bayang-bayang untuk melemahkan posisinya. Rina tidak akan berhenti sampai ia benar-benar tersingkir. Gumam Jayanti pada dirinya sendiri, menatap tumpukan dokumen di mejanya. Untuk memperkuat posisinya, Jayanti mulai membangun aliansi yang lebih luas. Ia mengundang perwakilan pekerja lapangan untuk rapat bulanan, mendengarkan keluhan mereka secara langsung dan memastikan suara mereka didengar. Ibu Sari, yang kini menjadi juru bicara informal para buruh, sering berbagi ide tentang cara meningkatkan kesejahteraan pekerja. Kami butuh tempat penitipan anak di dekat kebun, katanya suatu hari. Jayanti langsung mencatat ide itu, dan dalam sebulan, ia berhasil mengalokasikan dana untuk membangun fasilitas tersebut. Tindakan ini membuatnya semakin dicintai, tetapi juga menambah tekanan. Ia tahu, semakin besar pengaruhnya, semakin besar pula target di punggungnya. Malam itu, saat Jayanti mengecek laporan keuangan terbaru, ia menemukan kejanggalan kecil. Beberapa transaksi kecil ke vendor baru yang tidak terdaftar. Ia segera menghubungi Pak Anwar, yang mengkonfirmasi bahwa transaksi itu disetujui oleh Rina tanpa prosedur yang jelas. Ini seperti pola lama, tapi lebih rapi, kata Pak Anwar, suaranya penuh kekhawatiran. Jayanti memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut, meminta tim IT untuk melacak alur dana tersebut. Ia juga meminta Budi untuk memeriksa aktivitas di gudang, tempat beberapa pengiriman mencurigakan dilaporkan. Kita harus bergerak cepat, kata Jayanti. Jika ini ulah Rina, kita harus menangkapnya sebelum dia melakukan lebih banyak kerusakan. Dengan ilmu dari Stiper dan ketangguhannya, Jayanti bersiap menghadapi ancaman baru. Ia tahu, perjuangan untuk menjaga HSP tidak akan pernah benar-benar selesai. Rina, atau siapapun di balik pesan misterius itu, masih mengintai, menunggu kesempatan untuk menyerang. Namun, Jayanti tidak gentar. Dengan dukungan dari Budi, Ibu Sari, Pak Anwar, dan ribuan pekerja yang kini mempercayainya, ia merasa memiliki kekuatan untuk melindungi warisan keluarganya. Di bawah langit malam yang penuh bintang, ia menatap kebun sawit di kejauhan, berjanji pada dirinya sendiri, aku akan menjaga HSP, apapun risikonya.